Oke, halo semuanya. Dengan saya Sylvia Salim dari 12 IPA SMA Kemurnian 2. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, khususnya pelajaran fisika, sejumlah eksperimen sederhana dapat kita lakukan di rumah. Nah, alat dan bahannya juga sangat mudah ditemukan. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu percobaan sederhana, yaitu percobaan membuat motor listrik sederhana. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan motor listrik sederhana? Nah, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik arus bolak-balik atau AC dan motor listrik arus searah atau DC. Tapi pada percobaan kali ini saya akan membuat motor listrik sederhana jenis DC atau arus searah, yaitu jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Motor listrik ini bekerja dengan prinsip gaya Lorentz, yaitu gaya yang dialami kawat berarus atau muatan yang bergerak ketika berada dalam suatu medan magnet. Nah, untuk lebih memahami mengenai pengaruh gaya Lorentz pada motor listrik, sederhana saya akan langsung melakukan percobaan sebagai berikut. Alat dan bahan yang diperlukan adalah, yang pertama, kawat tembaga, lalu baterai 1,5 volt, lalu ada lakban hitam, magnet U, sedotan, gunting, dan peniti sebanyak 2 buah. Baiklah, langsung saja kita ke langkah kerjanya. Yang pertama, menggulungkan kawat tembaga pada baterai hingga 5 gulungan. Di sini saya menggunakan baterai kecil. Kita gulung seperti ini. Kawatnya kita sisakan sedikit, lalu digulungkan. Jika sudah, dilepas sehingga kita punya satu kumparan dengan jumlah 5 lilitan. Kemudian sisa kawat yang tidak tergulung kita lilitkan sebagai penyangga sisi kanan dan kirinya. Seperti ini dililitkannya. Seperti ini. Karena sisi kanannya terlalu panjang, bisa kita gunting. Kita hanya butuh sedikit saja. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita harus mengupas lapisan email atau lapisan plastik dari kawat tembaga sampai terbuka atau berwarna silver menggunakan gunting. Kita kupas seperti ini. Sudah terbuka?
Kita sisihkan. Langkah selanjutnya, kita siapkan sumber tegangan berupa baterai dan 2 peniti. Lalu penitinya akan kita sambungkan pada kutub-kutub baterai menggunakan lakban hitam. Kita sambungkan. Seperti ini jadinya. Lalu langkah selanjutnya, kita akan memotong sedotan kira-kira 1 cm saja. Kita dengan gunting, kita potong. Kita membutuhkan 2 sedotan. Sedotan. Lalu sedotan ini akan kita masukkan ke kumparan sisi kanan dan kirinya. Fungsi sedotannya ini hanya sebagai pembatas saja. Sekalian kita rapikan. Kemudian kita akan memasang kumparan pada peniti. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita akan memposisikan magnet. Nah, setelah diposisikan seperti ini, beri sedikit dorongan pada satu sisi kumparan. Maka kumparan akan berputar seperti ini. Nah, kok bisa ya kumparannya berputar? Yuk kita bahas. Baiklah, kita masuk ke sesi pembahasan. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui cara pembuatan motor listrik sederhana, mengetahui cara kerja atau prinsip kerja motor listrik sederhana, dan mengetahui pengaruh gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Jika dilihat tadi, kumparannya itu bergerak searah jarum jam. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu mengetahui aturan kaidah tangan kanan. Untuk aturan kaidah tangan kanan sendiri ada 2 cara. Yang pertama dengan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah saling tegak lurus. Dan yang kedua dengan telapak tangan kanan terlentang. Jika dengan telapak tangan kanan terlentang, kita perlu membayangkan secara 3 dimensi nih. Nah, ibu jari dan arah keluar telapak tangan kanan saling tegak lurus. Lalu, arah keluar telapak tangan dan jari-jari ini juga saling tegak lurus atau 90 derajat. Ibu jari melambangkan arah arus listrik. Jadi, kalau ada kawat, kawatnya itu arah arusnya seperti ibu jari. Lalu, seandainya kawat itu berada di sebuah medan magnet yang disebut dengan B, arahnya dari utara ke selatan, maka ternyata kawat ini akan mendapatkan sebuah dorongan, seperti seolah-olah ada gaya yang bekerja. Nah,
Gaya ini kita sebut sebagai gaya Lorentz. Gayanya F. Nah, lalu kita terapkan aturan tadi di percobaan yang telah dilakukan. Magnet bagian atas adalah utara dan bagian bawah adalah selatan. Maka arah medan magnet adalah ke bawah, yaitu dari utara ke selatan. Lalu ada kumparan yang telah tadi dibuat. Namun di sini hanya digambarkan ada 1/2 lilitan sebagai perwakilan. Kemudian seandainya kumparan ini dihubungkan dengan kutub baterai positif dan negatif, maka akan mengalir listrik. Sesuai aturan arus listrik, listrik itu akan mengalir dari positif ke negatif. Maka arahnya akan menuju kutub negatif seperti pada gambar, yaitu I. Kemudian, jika kita menerapkan aturan tangan kanan tadi, maka kita akan mengetahui kemana arah gaya Lorentz terjadi. Arah gaya Lorentz tegak lurus dengan I dan medan magnet, yaitu ke kanan, berupa F. Lalu, jika kita selidik-selidik, ternyata di bagian bawah kumparan pun justru arahnya terbalik, yaitu ke kiri. Yang artinya seluruh sistem kumparan ini mendapatkan torsi yang arahnya searah jarum jam. Jadi kesimpulannya, kenapa kumparan bisa berputar adalah karena putaran tersebut diakibatkan adanya aliran listrik yang melewati suatu daerah yang terdapat medan magnet, sehingga menyebabkan terjadinya gaya Lorentz. Pemanfaatan motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk mengerjakan berbagai alat-alat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kipas angin, blender, mesin cuci, bor listrik, dan lain sebagainya. Motor listrik dalam dunia industri seringkali disebut juga dengan istilah kuda kerjanya industri, karena diperkirakan sekitar 70% beban listrik total di industri digunakan untuk motor-motor ini. Sekian percobaan yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.